supaya duduk antara dua sujud ini sah, apa syarat-syaratnya? Pertama, duduk antara dua sujud ini biar sah, niatnya benar-benar mau duduk antara dua sujud. Duduknya iftirash, membaca doa. Dan inilah doa paling manjurnya doa. Kalau orang tuh ngerti di sini nih, yang paling cakepnya 8 yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa tuh? 8. Kita bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa saminuha julusun bainahuma ay sajdataini. Halaman berapa? 154. 2 baris dari bawah. Wa saminuha julusun bainahuma. Adapun yang ke-8 dari 14 rukun salat, yaitu duduk antara dua sujud. Ay sajdataini, yakni 2 sujud. Walau fi naflin, sekalipun yaitu pada solat sunnah. Alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa yajibu an la yaqsida bi raf'ihi ghairahu. Dan wajib oleh bahwa tidak berniat dengan bangunnya dia dari sujud akan selain bangun. Falau rafa'a fazi'an min nahwi las'i aqrabin a'adas salata. Maka jikalau bangun oleh dia padahal kaget dari seumpama sengatan kala jengking, maka mengulangi ia akan sujudnya. Wala yadurru idamatu wad'i yadayhi 'alal ardi ila sajdati tsaniyati ittifaqan. Dan tidak mengapa oleh mengekali meletakkan 2 tangannya di atas bumi sampai sujud yang kedua, padahal ittifaq madhab 4. Khilafan liman wahama fihi, berbeda pendapat bagi orang yang menyangka-nyangka ia fihi, pada madaratnya meletakkan 2 tangan di atas bumi sampai sujud kedua. Wala yutawwiluhu, dan tidak memanjangkan oleh dia akan duduk antara 2 sujud. Wala i'tidalan, dan tidak memanjangkan akan i'tidal. Li'annahuma ghairu maqsudaini lidatihima, karena keduanya, duduk antara 2 sujud dan i'tidal, yaitu tidak dimaksud keduanya bagi zatnya. Bal syuri'a lil fasli, bahkan disyariatkan keduanya untuk memisahkan antara rukun dan rukun. Fakana qasiraini, maka ada oleh keduanya duduk antara 2 sujud dan i'tidal, yaitu rukun pendek. Fa in tawwala ahadahuma fawqa dhikrihil masyru'i fihi qadral fatihati fil i'tidali
wa aqallit tasahudi fil julusi amidan aliman batalat salatuhu, maka jikalau memanjangkan dia akan salah satu keduanya i'tidal atau duduk di atas bacaan zikirnya yang disyariatkan padanya, seukuran Fatihah pada i'tidal atau seukuran sekurang-kurangnya tasyahud pada duduk, amidan padahal sengaja ngajal, aliman lagi tahu, batalat salatuhu maka batal oleh salatnya dia. Wa sunna fihi ayil julusi baina sajdataini wa fi tasyahudin awalin wa jalsati istirahatin wa kadha fi tasyahudin akhirin in ta'aqqabahu sujudu sahwin iftirashun. Disunnahkan di dalam duduk antara dua sujud, yakni di dalam duduk antara dua sujud dan di dalam tasyahud awal, dan duduk istirahat seperti ini di dalam tasyahud akhir, jikalau mengiringi akan tasyahud akhir oleh sujud sahwi, sunnah duduk iftirash, bi an yajlisa ala ka'bi yusrahu, dengan bahwa duduk ia atas tumit kaki kirinya, bihaisu yali dhahrahal ard, bihaisu yali dhahruhal ard, dengan sekira-kira mengiringi oleh punggungnya, bagian luarnya kaki kiri ke bumi, wadi'an kafaihi padahal meletakkan dua telapak tangannya, ala fakhidaihi atas dua pahanya, qariban min raq'ataihi padahal min rukbataihi padahal dekat dari dua lututnya, bihaisu tasamat huma ru'usul asabi'i, dengan sekira-kira bersejajaran dengan dua lutut oleh ujung jari-jarinya, nasiran asabi'ahu padahal membuka akan jari-jarinya, qailan seraya mengucapkan rabbighfirli ila akhirih sampai seterusnya, tatimmatuhu adapun penyempurnanya, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, lil ittiba'i karena mengikuti Rasulullah, wa yukrahu ighfirli salasan dan dimakruhkan membaca ighfirli salasan 3 kali. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita masih membahas rukun salat, dan pagi ini membahas rukun yang ke-8. Yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, minta redonya agak majuan. Iya, agak majuan duduknya ini. Iya. Dia rada digeser dikit. Atau yang ininya majuan, kasihan itu, gak masuk. Iya, majuan aja. Terus nah begitu. Iya, nah begitu. Iya, tuh begitu, cakep tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salatnya aku. Jadi sehingga kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara sallu kasolati,
Solatlah Anda sama percis ya dengan solatnya saya. Enggak. Nabi enggak begitu. Nabi enggak ngomong solatlah Anda kayak solatnya saya. Enggak. Ini karena sayangnya Nabi sama kita. Nabi cuman bilang solatlah Anda seperti yang Anda lihat solatnya saya. Kalaulah Nabi bicaranya solatlah Anda kayak solatnya saya, wis alamat solat kita enggak sah. Kan hatinya Nabi enggak sama mati kita. Kita solat ingat jemuran, ingat warung. Kan Nabi enggak. Kan kalau solatlah kalian kayak solatnya saya repot. Cuman Nabi bilang udah seperti apa yang Anda lihat dari saya. Begitu. Yang Anda lihat dari saya kan zahir saja. Adapun batinnya kan enggak kelihatan. Bagaimana kekhusyuan Nabi dalam solatnya, kayak apa hatinya. Kan enggak, kata Nabi enggak ke situ-situ dah. Lahiriah aja, syariat saja, yang nampak saja. Karena perjalanan ruhani kan beda, apalagi beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu solat. Bila sahabat-sahabatnya saja lagi solat dipanah oleh musuh, dicabut sama temennya, kagak tahu kalau panah tuh dicabut. Saking apanya? Khusyuknya. Lah kalau kita ada nyamuk doang udah berasa, emang kita enggak ada di situ. Begitu. Nah, oleh karena itu kita bicara syariatnya dulu nih. Yang kedelapan, supaya sholat kita sah, kita kudu duduk antara dua sujud. Jadi sujud kan dua kali. Dari dua kali sujud do dalam setiap rakaat kudu diselingi duduk. Ini kategorinya rukun sholat. Jadilah kalau orang sholat kagak pakai duduk, tuh bagaimana? Ruku yang tidak, Allahu Akbar. Sujud tuh, Allahu Akbar. Jadi belum duduk aja udah keburu balik lagi. Namanya kagak ada duduk. Nih duduk ini rukun sholat. Dari mana dalilnya? Duduk ini merupakan rukun sholat. Dalam hadis yang sahih, Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, berbicara ada orang yang solatnya acak-acakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh Nabi cara solat. Pada bagian ini Nabi menyatakan summarfa ra'sak hatta tatma'inna jalisan. Kemudian ente habis sujud, bangun, angkat pala ente sampai benar-benar duduk dengan tenang. Tuh. Itu menunjukkan duduk antara dua sujud merupakan rukun solat. Bahkan dalam hadis yang lain Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, begitu juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, berbicara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu kalau sholat habis sujud pertama enggak bakalan sujud kedua sebelum duduk dulu dengan tenang.
dengan rata, yakni disertai tumakninah duduk. Oleh karena itu, duduk antara dua sujud ini adalah rukun salat. Pada apa? Baik pada salat wajib maupun salat sunat, tetap saja ini adalah rukun. Walau fi naflin 'alal mu'tamad, sekalipun solatnya solat sunnah, tetap saja duduk antara dua sujud ini rukun solat, wajib menurut qaul mu'tamad. Tapi adakah qaul dhaif yang nggak pakai duduk begini, Allah 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 begitu, nggak pakai duduk rata itu? Ya ada, pendapatnya dhaif. Tapi yang difatwakan dalam madhab, kalau solat wajib maupun solat sunat, duduk antara dua sujud tetap hukumnya wajib. Tetap hukumnya wajib, walaupun solatnya solat sunnah. Jadi walaupun taraweh jangan ngebut-ngebut amat, duduk dulu bentaran. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, sabar, sabar, jangan buru-buru. Begitu. Enggak, masalahnya 20 ini. Iya, biar kata 20 juga pelan. Begitu. Jangan ngebut. Tuh duduk antara dua sujud. Sekarang minimalnya bagaimana supaya kita jadi duduk antara dua sujud tuh? Minimalnya kita tegak dalam posisi duduk badannya. Adapun tangannya ditaruh di sejadah enggak apa-apa. Jadi ukuran saya yang penting kita duduk, mau posisi tangan itu di atas atau di sejadah enggak ngaruh. Yang penting duduk. Itu rumus pokok. Rumus pokok. Kemudian supaya sujud duduk antara dua sujud ini sah, apa syarat-syaratnya? Syaratnya pertama, duduk antara dua sujud ini biar sah, niatnya benar-benar mau duduk antara dua sujud. Niatnya sesudah sujud pertama, bangunnya itu niatnya benar-benar mau duduk. Tidak boleh ada terselip niatan lain. Niatan lain bagaimana? Pas lagi sujud ada kalajengking jalan mendekati dia. Ini bangun ini niatnya bukan mau duduk. Ini nggak jadi. Gitu. Kalau terjadi kayak begitu kan bisa saja. Tapi alhamdulillah di masjid saya sih nggak ada yang makan sholat ini bukan buat kita orang Maharta doang. Islam ini rahmatan. Iya, kita bisa aja sholatnya di kebun, kan begitu. Bisa aja. Begitu ada sholatnya. Begitu di pondok kacang. Begitu. Sholatnya. Begitu, pondok aren. Jadi bagaimana nih lagi sujud kemudian kita kaget, duduknya karena kaget. Namanya niatannya bukan untuk duduk, niatannya karena menghindar kalajengking. Ini kagak jadi yang kayak begini nih, sehingga kudu sujud lagi. Artinya tempelin lagi dia sujud, baru kemudian duduk lagi. Baru ini bener nih, begitu. Itu satu, gitu. Satu.
Itu untuk ukuran sah. Kedua, jangan panjang-panjang. Tidak boleh lama banget ketika duduk antara dua sujud. Kenapa duduk ini tidak boleh lama? Percis tidak boleh lama. Iktidal. Iktidal tuh bangun dari ruku. Kalau duduk antara dua sujud, bangun dari sujud pertama. Cuman bangun untuk duduk. Kalau no, bangun untuk diri. Kenapa tidak boleh lama? Karena ini rukun pendek. Rukun sholat itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek iktidal dan duduk antara dua sujud. Jadi rukun pendek itu apa? Rukun pendek itu fungsinya untuk memisahkan antara rukun sebelumnya dengan rukun sesudahnya. Fungsinya ke sana. Sehingga enggak dituju secara zatnya. Rukun pendek. Jadi fungsinya untuk membedakan antara ruku dan sujud, atau kalau duduk antara dua sujud untuk membedakan tentang duduk, untuk membedakan antara sujud dan sujud. Kudu ada jeda. Ini fungsinya buat penjedaan antara rukun sebelum dengan rukun sesudah, sehingga tidak boleh panjang-panjang. Cuman berbicara panjang nih batasannya mana? Batasannya kalau dia diri nih yang tidak adalah daripada zikir yang disyariatkan pada i'tidal, kecuali seperti sholat tasbih. Emang juga lama baca tasbihnya 10 begitu, kecuali sholat tasbih pada waktu duduk juga sama tuh baca tasbihnya 10. Emang itu ajarannya begitu ajarannya. Enggak boleh kalau dia duduk antara dua sujud, tidak boleh lebih dari ukuran tasahud pendek. Lebih dari tasahud pendek kagak jadi, batal sholatnya. Tasahud pendek tuh begini, ntar di depan, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tuh segitu doang jadi. Lebih waktunya ukuran baca segini nih, duduk kita batal. Begitu. Intinya dari bacaan zikir yang ada, wis ikuti zikir yang ada aja. Begitu. Nanti nih kita terangin zikirnya pada bab sunnah-sunnah duduk, supaya kita menyatu kajian ini. Kemudian kembali ketika kita duduk antara dua sujud, diberi kebebasan apakah tangan kita tempelin di paha kita ataukah ditaruh di tanah, di sejadah. Andai ditaruh di sejadah, sholat kita tidak batal, enggak apa-apa, enggak batal, sah aja. Yang penting menduduk, tangan mengikut, begitu. Lalu bagaimana biar kita duduk antara dua sujud ini supaya sempurna? Kalau kita biar sempurna,
ada banyak sunat-sunat. Yang pertama takbir. Sesudah sujud tuh, kan sujud pertama, mau bangun nih, duduk, Allahu Akbar, takbir. Tangan gak usah diangkat, bangun aja dari sujud tuh, bangun, Allahu Akbar. Namanya takbir nih, takbir intikal, takbir pindah-pindah gerakan. Namanya takbir sunat, tapi nggak wajib ini. Yang wajib mau duduk begitu, takbir. Kemudian duduknya iftirash, sunat tuh, duduknya iftirash. Apa tuh duduk iftirash? Duduk iftirash itu tumit kaki kiri didudukin begitu, didudukin sehingga punggungnya bagian atas telapak kaki nempel ke sejadah atau ke ubin atau ke tanah, sedangkan kaki kanannya didirikan begitu, dan telapak tangannya ditaruh dia di lutut, lempeng dengan lutut begitu tuh, dengan jari tangan yang terbuka. Prakteknya duduk iftirash, kaki belakang dulu nih begini, ini namanya iftirash. Tuh. Kaki kiri, oh yang ono nggak kelihatan lagi. Tuh kaki kiri nih, kaki kiri didudukin, kaki kanan didiriin. Mau begini boleh, ini yang sempurna aja tuh. Ini namanya duduk begini nih, namanya duduk iftirash. Tangannya begini, tangannya begini, dibuka, tangannya dibuka, jangan begini, namanya kelewat. Jangan begini, namanya kurang. Ya ini kurang sempurna. Sholat musaka tadi begini aja sah. Ininya lempeng, ini lempeng tuh, ini lutut tuh, ini duduk aja begini nih. Ini namanya duduk iftirash namanya. Nah, duduk iftirash ini, ingat kapan tuh kita diajarin duduk kayak begitu? Pertama kalau duduk antara dua sujud, itu duduknya iftirash, duduknya. Dua, kalau tasyahud awal, ini duduk iftirash nih, posisinya, letak-letaknya. Jadi duduk iftirash itu bukan diduduk antara sujud doang. Jadi posisinya di mana duduk iftirash? Pertama, ketika duduk antara dua sujud, kayak tadi iftirash. Kedua, ketika duduk tasyahud awal, duduknya kayak tadi. Kalau kita tasyahud awal, posisi duduk kayak tadi, namanya duduk iftirash namanya. Ketiga, ketika duduk istirahat. Duduk istirahat tuh rakaat 1 dan 3 kalau dohor. Habis sujud kedua tuh jangan langsung bangun. Jangan langsung bangun, duduk dulu sejenak. Namanya duduk istirahat. Sunnah hukumnya. Nih habis sujud kedua nih, dohor, Allahu Akbar. Jadi duduk dah, Allahu Akbar. Ntar kita doa-doa mah, Allahu Akbar. Allah. Ini enggak namanya enggak duduk iftirash. Enggak duduk istirahat.
Duduk dulu sebentar. Gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Duduk dulu sebentar nih. Allah. Nih diam dulu nih sebentar. Allah, baru bangun. Ini namanya duduk istirahat. Sunnah. Imam tinggalin, kita kerjain, masih sunnah. Begitu. Duduk istirahat. Saya kalau duduk begitu takut lupa doang, takut tasahud awal. Saya langsung diri aja. Ya nggak apa-apa juga, sunat masalahnya. Gitu. Takut tasahud awal doang. Begitu. Iya nggak apa-apa. Tapi duduk istirahat itu sunat namanya. Jadi duduk iftirash ada 4 tempatnya. 1 ketika duduk antara 2 sujud. 2 ketika duduk tasahud awal. 3 ketika duduk istirahat. 4 ketika duduk tasahud akhir kalau kagak salam. Begitu. Ketika duduk tasawuf akhir, kalau habis duduk ini bakal sujud sahwi. Bakal, iya, duduk tasawuf akhir kalau habis duduk ini enggak salam. Bisa saja enggak salam tuh bukan sujud sahwi. Kalau jadi masbuk dia diri. Jadi kalau ibu-ibu ini sujud sahwi ya lupa, begitu kunut subuh atau apa aja, kalau jadi makmum nggak heran dah. Nih kita tasawuf akhir lupa kunut subuh, maka tasawuf akhirnya kakinya begini nih, saya nyantin kaki. Ini tasawuf akhir, kelihatan nggak nih? Iya. Ya baik. Jadi habis sujud kedua nih tasawuf akhir nih. Subuh, kakinya tetap begini nih. Mau dohor ke tasawuf akhirnya kalau mau sujud sahwi. Kakinya begini. Gitu, saya miringin dikit biar tahu sujud. Kakinya begini nih. Ini kalau kita mau sujud lagi nih. Jadi pas kita tasahud, innaka hamidum majid sabit qalbi ala ini kita sujud sahwi nih. Allahu Akbar. Duduk lagi, Allahu Akbar. Kita sujud lagi nih, Allahu Akbar. Ini habis sujud bakalan salam, maka kakinya begini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Baru nih, walaupun tasahud akhir. Jadi walaupun tasahud akhir, kalau habis tasahudnya tidak salam, duduknya tetap iftirash. Tapi ingetin, kalau duduk tasahud akhir, iftirashnya itu ada syarat. Begitu, ada syaratnya kalau enggak salam, bakal sujud lagi. Begitu. Bakal. Ini bisa dipahami enggak? Baik. Kalau bisa. Jadi duduknya iftirash 4 tuh. Pertama ketika duduk antara sujud. 2 duduk tasawuf awal. 3 duduk istirahat. 4 duduk tasawuf akhir kalau mau sujud lagi atau mau bangun. Begitu. Makanya yang enak kalau tidak salam gitu. 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 Tidak salam tuh ngapain? Bisa sujud lagi, bisa bangun. Walaupun imam tasawuf akhir, kok imam kakinya begitu, kan kita jadi makmum kudu ikut imam. Ntar dulu. Yang bagian apa disuruh ikut imam? Enggak semuanya begitu. Ikut imam begitu. Kemudian biar sempurna nih kita punya sholat, di samping takbir mau sujudnya, mau bangunnya dari sujud tuh, mau duduk antara sujud, takbir, Allahu Akbar, duduknya iftirash, membaca doa, dan inilah doa paling manjurnya doa. Kalau orang tuh ngerti di sini nih,
yang paling cakepnya. Jadi minta apa? 8 yang diminta, 8. Begitu. 8 yang diminta. Waktu duduk nih, kan sering kita minta, saya pengen minta dalam sholat nih, sujud, lama banget sujudnya. Dia minta nih, enggak. Ntar diajari nama Nabi mintanya. Nabi juga tahu kebutuhan kita, tahu. Diajari nama Nabi. 8 yang diminta. Rabbighfirli warhamni, terus wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Berapa tuh? 8. Kita bedah. Apa yang kudu diminta yang paling manjurnya dalam kita sujud nih, duduk antara sujud? 8. Ini jangan enggak. Pertama, minta ampunan dosa. Seretnya rezeki kita karena punya dosa. Datangnya musibah pada kita punya negeri, banyak dosa. Enggak bisa. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang muncul, tatanan kehidupan di bumi tuh, di lautan, di daratan, ulah tangan manusia. Ada kesalahan, dosa. Karena itu minta ampunan dosa. Ini yang paling tinggi, minta ampun. Kedua, minta rahmat, minta kasih sayang Allah. Kalau Allah tuh sayang, bocah jatuh nggak ngapa-ngapa tuh, palanya nggak ngapa-ngapa, jatuh dari ini. Itu karena ada rahmat Allah. Kesulitan kita walaupun zaman sulit, enggak kayak orang-orang. Kita masih makan, masih hidup, masih sehat, ada rahmat. Ini minta rahmat Allah. Begitu. Ampunan Allah, ingat, lebih luas daripada dosa kita. Rahmat Allah lebih kita kudu depanin dibanding amalan kita. Kita kudu bergantung sama rahmat. Nih ngaji nih, pagi-pagi minggu. Enakan juga ya orang-orang main sepeda, jogging di Bambu Kuning. Tahu Bambu Kuning nggak? Nah, iya. Iya. Jadi begitu. Habis main sepeda ngopi dong di situ, udah pulang aja. Jadilah saudara, bagaimana kita kok nggak ke situ? Enggak. Ini ada rahmat Allah. Sama ini juga olah jiwa. Ada olahraga, olah jiwa. Ini olah jiwa biar sehat. Kalau jiwa sehat, badan juga sehat. Begitu. Kalau badan sehat, jiwa enggak sehat, berat. Begitu. Kalau badan mau digerogol juga badannya sehat. Beneran. Iya. Iya. Tapi repot. Begitu. Mau kegerogol. Enggak. Itu minta rahmat. Ini bisa ngaji nih, hebat gua pagi-pagi ngaji. Enggak. Karena ada rahmat Allah yang lebih dulu daripada amalan kita, mendorong kita ngaji dulu dah. Masih keburu ke urusan-urusan lain dengan ngaji. Ngaji dulu. Itu tuh muncul pikiran itu karena ada kasih sayang Allah. Begitu. Allah. Bukan karena apa-apa. Begitu. Maka ketika ada orang bilang, diajak sama ibu-ibu, dia bilang, bunda yuk ngaji yuk. Sorry, gua lagi repot. Ini kalimat penghinaan, menghina. Ngomong begitu tuh menghina. Dianggap yang ngaji ini pengangguran.
Kan kurang ajar ya. Begitu. Ini dianggap pengangguran. Lah kan kagak, semua juga repot. Cuman menyempatkan diri. Begitu. Maka nikmat yang paling tinggi, nikmat diberi kesempatan. Itu ada rahmat Allah. Kesempatan tuh mahal. Begitu, mahal. Biar kata kita orang ini termasuk dalam strukturnya pengurus, kan bisa ketahuan. Kapan kita bisa tahu jumlah pengurus masjid? Kalau Idul Kurban. Kalau pengen tahu, kalau Idul Kurban banyak nggak? Hah? Full? Oh full. Nggak ada yang absen? Kagak ada. Oh lebih, nambah lagi. Gitu. Kalau Idul Kurban banyak, gua kan pengurus, begitu. Gua pengurus Idul Kurban, begitu. Walaupun kita strukturnya pengurus, belum tentu Allah dorong untuk duduk ngaji, belum tentu. Bener? Karena ini mahal, mahal. Nabi itu menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila Anda lewat, mendengar, lewat di jalanan, ketemu majelis ilmu, mampir, duduk di situ, duduk di situ, begitu, duduk di situ. Sampai waktu Nabi sama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an masuk satu masjid. Di masjid ada dua kelompok, kan gede masjidnya. Ada dua kelompok. Sebelah mari lagi zikir, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, lagi zikir. Sekelompok para sahabat. Sekelompok lagi ngaji, narangin wudu, narangin sholat. Kata Nabi sama Abu Hurairah, dua-duanya bagus. Ini perkumpulan. Ini bukan kongres, kongko ora beres, bukan. Ini cakep nih, jangan dicatat Pak Karim. Gitu. Bukan, ini bagus dua-duanya. Cuman ada yang paling bagusnya. Yang ini, kita duduk di sini aja. Nabi dengerin. Gitu, sama sahabat yang lagi ngaji. Begitu. Sini aja. Ini sekali, ono 70 kali, tinggian ini sekali. Ganjarannya. Duduk di majelis zikir 70 kali. Duduk di majelis taklim sekali, ganjarannya gedean sekali kalau nyari ganjaran. Sekali di majelis taklim. Lebih dari majelis zikir 70 kali. Kenapa? Kalau di majelis zikir kita dongengin, jadi ria. Ini kita habis zikir, kita bilangin, alhamdulillah saya habis baca la ilaha illallah bareng makan kawan. Dapat malam ini alhamdulillah 10.000 malam ini. Itu jadi pamer namanya. Tapi kalau pulang nih ngaji nih, jadi ternyata ya duduk antara dua sujud tuh rukun. Itu bukan pamer, namanya tabligh. Namanya menyampaikan ajaran agama. Itu beda. Tuh begitu. Duduk tuh. Makanya orang tuh di majlis zikir sama majlis taklim banyakan majlis zikir. Kalau majlis taklim mau dikit, kalau zikir mau banyak. Kenapa? Karena orang takut keberatan sakit pinggang mikul ganjaran. Karena di majlis taklim kegedean ganjaran. Takut pegel kebanyakan ganjaran. Milihnya yang dikit. Begitu. Milihnya yang dikit. Itu begitu. Doa minta rahmat. 3 wajburni. Apa wajburni itu? Aghnini, beri kami kekayaan ya Allah. Tuh, biar kita berlimpah rezeki, minta kaya, nyuruh kaya. Begitu. Ini diajarin sama Nabi. Karena kalau kita diberikan kaya tuh manfaatnya banyak. Kita bisa zakat. Lah kan kalau kagak ada duit gimana mau zakat ya kan?
mengamalkan agama. Kita bisa haji, kita bisa bantu bangun masjid, bangun madrasah, bangun musola, bangun rumah yatim, lah kan pakai duit. Begitu. Nggak gua mau jadi orang miskin aja. Jangan. Diajari nama Nabi. Beri kami kekayaan yang tidak takut miskin sesudahnya. Cuman karena kita orang nih kagak paham sama sholat, maka ada orang kalau sholat Subhan rabbil a'la wa bihamdi subhanallah wa bihamdi Allahu akbar rabbi fili wa'fani Allahu akbar. Ada nggak yang sholat kayak begitu? Yang mana orangnya? Yang bener lah. Gimana mau dikasih sama Allah? Kan diajarin. Nih mau minta sujud lama nggak ada lagi, dah minta duit. Ini diajarin sama Nabi. Di sini mintanya, di sono betasbih, begitu. Mintanya di sini nih. Minta diajarin sama Nabi. Cuman kita demennya ngelawan mulu, ngarang sendiri. Ntar gue minta duit. Ini diajarin. Begitu. Minta ampunan, minta kasih sayang Allah, rahmat tuh kasih, minta kekayaan, minta nggak apa-apa. Kalau kaya itu adalah dilarang oleh agama, maka Nabi Sulaiman tidak bakalan kaya. Tapi jadikan harta itu jembatan, jembatan untuk dekat dengan Allah. Begitu. Dekat dengan Allah. Begitu. Itu ada orang pandemi begini, dia beli mobil. Ini hubud dunya. Hubud dunya. Lu ngomong begitunya dosanya ditumpahin ke bumi kagak muat. Udah ngaku Tuhan. Tak. Kagak. Begitu. Hubud dunya namanya kita orang otaknya duit mulu. Padahal orang sholat kagak, ini kagak, itu salah. Hubud dunya tuh obrolannya di mana tempat dunia, di mana tempat di masjid dunia, di mana dunia mulu. Yang diomongin dunia orang. Temen gue ya, kemarin habis beli Camry. Temen gue, lu beli apa? Temen gue mulu. Jadi nggak usah ngomong-ngomong begitu. Yang kita jalanin itu. Jadi dunia itu kayak air laut. Dunia itu kayak air laut. Hati itu kayak kapal. Asal tidak masuk ini air ke dalam kapal, mau sebanyak lautan kagak ngaruh. Kapal bisa nyebrang ke dermaga tujuan. Biar banyak kayak apa. Tuh begitu. Tapi kalau sudah bocor ini kapal, nggak usah banyak. Bocor, tenggelam. Biar nggak usah di laut, di kobak. Kalau bocor mah hubud dunia itu apa? Biar kita jangan salah. Begitu. Hubud dunia itu orang yang meletakkan dunia dalam hati, meski tidak punya. Namanya hubud dunia. Orang yang meletakkan dunia dalam hati, meski tidak punya. Apa zuhud? Lawanannya. Orang yang tidak meletakkan dunia di hati, mesti punya segalanya. Namanya zuhud. Contoh, kita punya sendal lili. Tahu sendal lili enggak? Udah butut lagi. Belakangnya, bawahnya udah kita kasih peniti.
Bawanya udah kasih peniti. Begitu, iya pengalaman. Ini nuduh nih. Kasih peniti. Kita sholat di masjid. Allahu Akbar. Begitu. Kata kita di hati nih, sendal gua hilang gak ya? Tuh. Sendal gua hilang gak? Tuh, dia punya harta sendal lili butut. Di hatinya hilang gak ya? Tuh namanya hubbud dunya. Walaupun hartanya sendal lili doang. Tuh orang tuh hubbud dunya, dibenci sama Rasulullah. Walaupun bapak di Maharta aja punya rumah 5 di Maharta nih, belum di Geraha Raya, belum. Tapi artinya biasa aja, enggak ngagulin dunia, biasa. Ini amanah titipan, itu namanya zuhud, begitu. Namanya zuhud, begitu, zuhud. Jadi inilah yang harus, sayang kita ngaji Hidayat belum tamat ini. Tapi ada guru yang lain yang ngajar tasawuf, nanti ketemu insya Allah. Kalau guru yang lain, kan dulu kita ngaji Hidayatul Adhiyah. Udah tamat belum ya? Belum. Dianggap tamat aja lah. Itu begitu. Jadi minta kita. Enggak apa-apa saudara, minta sama Allah boleh. Sebab Allah tuh Al-Mughni, yang memberi kekayaan kepada hambanya. Maka minta wajiburni boleh. Kalau kita khusyuk minta ini, kita enggak kaya dari diri, enggak ada jatah pada kita dari Allah, dari anak. Enggak bisa ke Mekah dari diri, dari anak. Asal khusyuk. Jangan buru-buru. Rabbi bilih wani Allah. Cepet banget, apalagi kalau udah terawih, tambah cepet. Yang model begitu itu tukang ngajinya. Apalagi yang kagak ngaji. Gitu. Wajburni, terus warfa'ni, tinggikan derajat saya. Biar tinggi derajat kita. Biar tinggi derajat kita. Minta sama Allah raf'ud darajat, ketinggian darajat. Minta sama Allah tuh biar tinggi derajatnya, biar tinggi. Kemudian warzuqni, minta rizki. Kenapa rizki? Tadi minta kaya. Kaya emang bukan rizki. Jadi begini, rizki itu ada rizki zahir, ada rizki batin. Kayak ibu bapak nih tenang, nampaknya suasana pandemi kayak begini, enggak raut ini, tenang hidupnya. Begitu. Meski kelihatan tenang, kalau di majlis pulang puyeng lagi. Kan ada juga ya. Gitu. Ini tenang ini nih, itu rezeki. Sebab kalau enggak pandemi begini bisa orang bunuh diri. Ada banyak itu. Walayadzubillah. Bingung. Banyak yang bunuh diri, beneran. Ini pandemi begini. Sebab dia bingung. Padahal duit banyak. Kalau yang nggak punya duit mah, iya wajar dah. Walaupun salah biasa gitu. Ini duit banyak. Lah biasanya jalan-jalan ke Bali, kemana. Emang ke masjid mau orang pernah, emang biasanya juga. Begitu. Ke tempat-tempat hiburan. Lah hiburannya ditutup. Masjid enggak pernah. Dia duit banyak, dia bingung di rumah. Mau ngapain hidup? Stres. Banyak yang kayak begitu. Kalau kita kagak ngaji, usaha kantin doang di sekolah, lah udah bisa stres. Mana sekolahnya sampai sekarang masih tutup. Begitu. Padahal udah vaksin, masuk aja dibatasi. Ini kan udah vaksin. Masker disuruh pakai, facial disuruh pakai, kagak masuk juga.
Ini apa ini aturannya? Begitu. Tapi ya pemerintah begitu, ya kan kita nurut aja ya kan jadi rakyatmu. Begitu. Kadang emaknya begitu, emaknya. Nyuci juga mau otak anaknya. Waktu main bola sore di lapangan kompleknya, nggak nyuruh tuh pakai masker. Nggak nyuruh main bola. Selesai main bola maghrib mau ke masjid. Tong mau ke masjid pakai masker. Lapangan bola sama masjid muliaan lapangan. Yang kayak begitu ibunya ngaji tuh. Begitu. Coba tuh. Ini namanya hebatnya mencuci mindset. Mencuci otak. Kita tuh begitu. Ada nggak di lingkungan kita kayak begitu tuh? Kan ada. Jangan-jangan kita orangnya. Begitu. Jadi ini nih pola pikir ini nih. Tapi karena udah kayak begitu, sebuah kebenaran seakan-akan. Itu yang terjadi. Yang terjadi. Begitu. Orang sering lucu. Kami ini ngalamin Jumat-Jumat di beberapa tempat. Sampai detik ini. Renggang. Ini nih pulang nih dari masjid. Kan kita rada belakangan. Itu orang gandengan di jalan-jalanan di kompleknya. Itu gandengan jalannya. Waktu di masjid dia renggang. Waktu pulang dia gandengan. Kata kita mau pick to pick. Itu kalau dia di filmin lucu. Tadi di masjid samping kita dia berjarak sama temennya. Nah pas pulang dia gandengan aja dia. Begitu sama temennya sambil ngobrol aja. Kan berjam-jam dia dari masjid ke rumahnya. Kan sholat bentar. Ini namanya ghazwul fikri. Perang pemikiran. Cuci otak. Sampai sekarang kita masih bingung. Begitu. Masih bingung. Jadi cuman kita nggak paham waktu tidur itu pakai masker nggak ya? Enggak. Jadi waktu tidur tuh corona tuh tidur. Waktu melek corona. Begitu Haji Sur. Iya tak. Tapi ya begitu dah kan namanya kita rakyat ngikut aja dah sama pemerintah. Bingung. Iya, tapi kalau dipikirin kayak begitu. Orang yang bergerak dunia hukum tuh selalu memikirkan fungsinya apa, tujuannya apa, alasannya apa, itu selalu bakal muncul pikiran itu. Karena hukum agama tuh begitu. Setiap menerapkan sesuatu, kenapa diterapkan, ada apa, fungsinya apa, hasil risetnya bagaimana, itu begitu. Ajaran itu begitu. Supaya ini tetap peraturan ini, itulah yang disebut rahmatan alamin. Peraturan itu nggak goyang-goyang, nggak goyang-goyang. Ini jalanan di portal, jalanan ini, corona, portal anti, ada portal ditutup, tapi gang sini buka. Kalau ini mah bebas. Apa ya begitu tuh? Kadang di komplek juga ada begitu tuh. Begitu. Repot juga. Maka kitalah minta rezeki batin, ketenangan jiwa. Terusnya wahdini, minta hidayah. Wa'afini, minta keselamatan. Selamatan dari berbagai wabah. Termasuk wabah corona. Wa'afini itu selamatkan kami. Biar selamat, sejahtera, begitu, sejahtera. Terakhir wa'fu, tuh, minta maaf. Maaf ini penting dari Allah dalam hidup. Baru memuji lagi. Pujian ama pujian, tengahnya doa diterima. Begitu. Udah begitu, nggak ada lagi. Begitu, muji dulu. Begini bang, abang nih saya dengar alhamdulillah usahanya maju, pandemi kayak begini bagus, nggak ngaruh, cakep.
Dan yang saya dengar abang ini, masya Allah, pandemi begini nyumbang di masjid kalau Jumat, ngasih nasi bok, bagus. Itu yang gak kenal. Bagaimana teman yang dikenal, nggak kenal aja kayak begitu bagusnya. Begitu. Ujungnya maksudnya begini, malam Rebo tuh ya mau maulid di masjid kami. Begitu. Di masjid kami. Jadi ya baik dah insyaallah. Begitu. Akhirnya dikasih, makasih bang, emang ente mau. Tuh namanya muji, minta muji, dikasih. Allah tuh tasbih, doa, tasbih. Itu maka doa tuh yang mantap. Jangan buru-buru. Rabbi firli wa'fu'anni, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Cakep banget itu. Cuman kita tuh kurang peduli. Kayak Beo tuh bisa la ilaha illallah, artinya apa? La ilaha illallah, artinya yang lu baca tuh Beo apa? La ilaha illallah, artinya dia kagak tahu. Jangan-jangan kita kayak Beo, Rabbi gfirli warhamni, kagak ngerti apa ini yang diminta. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita nih biar paham, biar bagus ibadah kita ini, biar menarik. Orang diajarin. Nabi tuh, nih Nabi dalam kehidupannya, dan Al-Quran menyuruh, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amara ahlahu bis salat. Rasulullah kalau lagi ngalamin kesulitan ya, ada kalanya nggak punya duit, manusiawi, itu nyuruh keluarganya, ayo pada sholat, pada tahajud, ayo kita pada minta sama Allah, sholat hajat, dan sholat hajat, neng tahajud, semuanya diajak pada ibadah, minta sama Allah dalam sholat. Ini paling manjurnya, minta. Itu kayak begitu. Kalau kesulitan, ayo minta. Begitu. Quran begitu, wa'mur ahlaka, suruh keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar jalaninnya. Nanti kami kasih rezeki. Sebab la nas'aluka rizqa, kami enggak minta rezeki, kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Jadi kita sholat. Kalau ada kesulitan, banyakin sholat. Begitu, banyakin. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Kalau rambut gondrong, deketin tukang cukur, rapi. Jangan rambut gondrong jauh dengan tukang cukur, tambah acak-acakan. Kalau kita banyak problem hidupnya, deketi Allah, biar dicukur masalah kita, biar rapi. Itu begitu. Ini duduk antara dua sujud penting. Doanya 8. Hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, Nabi bimbing kita kayak begini. Kalau kita sholat sendiri masih kurang, belum segitu doang. Kalau sendiri, kalau kita jadi imam segitu aja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masih kurang kalau sholat sendiri. Masih ada lagi Nabi ajarin, Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki barian la kafiran wala syaqiyan. Tuh begitu. Kalau sholat sendiri, udah pernah belum begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki barian la kafiran wala syaqiyah. Tuhan, anugerahkanlah kepada saya
Qalbu yang bertakwa, yang bersih, bentaqiyan naqiyan, yang terbebas dari kesyirikan, tidak mengalami kafir dan tidak mendapatkan kesialan hidup. Tuh kalau sholat. Kalau sendiri, Rabbi habli qalban, Rabbi habli qalban taqiyan, taqiyan naqiyan. Jadi yang pertama taqiyan, keduanya naqiyan, minasyirki, 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 bariyan, 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 double y gitu ya, double y, bariyan, la kafiran wala syaqiyya, la kafiran wala syaqiyya. Artinya, Tuhanku anugerahkan kepadaku jiwa yang bertakwa, yang suci, terbebas dari kesyirikan, tidak jiwa yang kufur, dan tidak pula yang bernasib sial. Tuh begitu dia aja deh. Kalau sholat sendiri sampai situ tuh panjangnya yang diajari Nabi, begitu. Dia bernasib sial, benar. Nasib sial tuh celaka. Orang Jawa sebut ciloko. Jadi kalau sholat sendiri itu bacanya itu. Kalau sholat sendiri begitu. Kalau jadi imam sampai wa'fu ani, jadi imam. Atau kalau jadi makmum itu imamnya kita doang fuani, belum sujud lagi. Ampun, jangan diem aja. Ini kayak karpet kagak divakum nih. Jangan, baca aja Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyyan. Begitu. Begitu supaya pelan-pelan ibadah kita ini sempurna. Keuntungan orang ngaji itu pelan-pelan diberi tambahan ilmu sama Allah. Oh, ada Nabi baca begini, kita belonan baca, kita umatnya Nabi aja baca, masa kita enggak? Jadi muncul dah keinginan kayak begitu. Itulah barakah ngaji. Segini dah ngaji kita, wallahu a'lam bishawab.